Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam segmen Bertauhid Itum Boys. Sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita belajar bareng dengan tema keutamaan puasa bagi setiap mukmin. Nah, kalau kita mendengar istilah puasa ini, pasti kita sudah paham bahwasanya puasa itu suatu hal yang identik dengan aktivitas orang-orang yang beriman. Kita tidak berbicara hanya sebatas orang Islam saja ya, karena kita tahu bahwasanya syariat puasa ini telah ditetapkan sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga ke zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini dinaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan dalil dari Al-Baqarah ayat 183 ini, kita ketahui bahwasanya puasa ini telah disyariatkan kepada seluruh umat-umat sebelumnya yang telah diutus Nabi dan Rasul. Oleh karenanya, puasa ini adalah suatu hal yang sangat melekat sekali dalam kehidupan manusia. Kita berada dalam konteks umat akhir zaman, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini yang diutus sebagai nabi penutup, sebagai nabi akhir zaman yang menyempurnakan setiap syariat yang telah ada sebelumnya. Kita tahu dalam Islam banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa diterapkan, baik itu berupa ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dalam hal ini konteks pembahasan kita adalah tentang puasa. Nah, kita ketahui bahwa dalam ibadah umat Islam kita mengenal ada yang namanya ibadah wajib dan juga ibadah sunnah. Begitupun juga dengan puasa. Adapun puasa-puasa wajib terdapat 4 macam, sedangkan yang puasa sunnah itu ada 8 macam. Jadi puasa sunnah maupun wajib dalam Islam sendiri, insya Allah terdapat 12 jenis puasa yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari puasa wajib terlebih dahulu, karena kita tahu puasa wajib yang paling populer dan dikenal oleh hampir semua orang, tidak hanya yang beragama Islam, yaitu puasa Ramadan. Seperti halnya namanya, puasa Ramadan ini kita lakukan pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Kita full 30 hari melaksanakan puasa
dari sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam, dari sahur hingga berbuka puasa di waktu maghrib. Ini adalah puasa yang sangat populer sekali. Yang kedua, ada puasa nazar. Puasa nazar ini termasuk puasa wajib juga. Tapi puasa nazar ini tidak semua orang melaksanakannya. Khususnya puasa nazar ini dilakukan oleh orang-orang yang sedang memiliki nazar atau orang yang punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, meniatkan sesuatu. Ketika hajat atau keinginan itu sudah tercapai, maka orang ini wajib untuk berpuasa seperti dia meniatkannya di awal. Tapi apabila seorang yang telah bernazar itu ada uzur sehingga dia tidak bisa menunaikan nazarnya, maka puasa tersebut bisa digantikan dengan cara memberi makan 10 orang miskin atau memerdekakan seorang budak. Kalau tidak memberi makan 10 orang miskin, bisa juga dengan cara membelikan pakaian atau memberi pakaian pada 10 orang miskin juga. Kemudian yang ketiga, setelah puasa Ramadan, puasa nazar, ada juga puasa denda atau kafarat dalam hal ini. Puasa denda atau kafarat sama halnya seperti puasa nazar tadi. Tidak semua orang melakukan, orang-orang tertentu saja. Khususnya mereka yang secara harfiah itu telah bermaksiat atau berdosa. Dalam kata lain, puasa ini adalah penebusan atas kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang telah dilakukannya. Jumlah puasa yang harus ditunaikan beragam, tergantung tingkat kesalahan atau dosa orang tersebut. Ini diatur juga dalam syariat, tergantung pelanggaran yang dilakukan. Bahkan ada yang jumlah puasa denda atau kafarat ini sebanyak 60 hari berturut-turut melaksanakan puasa ini. Kemudian yang keempat ada puasa qadha alias puasa mengganti. Nah, puasa qadha ini masuk ke ranah wajib juga. Karena kita tahu mengganti puasa itu hukumnya wajib, sama halnya saat puasa wajib itu dilaksanakan. Dalam hal ini puasa qadha tentu saja masuk ke ranah puasa Ramadan. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana kita sebagai umat muslim ini sangat menanti kedatangannya. Dan kita juga disunahkan untuk senantiasa membaca doa Allahumma barik lana fi rojabah wa sya'bana wa balikna Ramadana, yang memiliki arti, ya Allah, berkailah kami pada bulan Rojab dan bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa ini sering dilantunkan saat mengisi waktu luang menjelang maghrib maupun menjelang isya. Dalam hal ini kita sebut dengan istilah targhim ya, yang sering ada di kampung-kampung itu. Doa ini sangat populer dan kita disarankan atau disunahkan untuk senantiasa membaca doa ini. Dan berdasar dari dalil yang ada di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, fi sittati ayyam, dimulai dari hari Ahad dan Senin itu Allah menciptakan langit. Kemudian hari Selasa dan Rabu Allah menciptakan bumi, dan hari Kamis dan Jumat itu menciptakan segala macam yang mendukung, dalam hal ini isi di antara langit dan bumi, berupa makhluk-makhluk hidup maupun seluruh makhluk penunjang kehidupan di alam semesta ini. Dalam waktu yang telah Allah ciptakan itu, di dalam satu periode waktu itu terdapat 12 bulan, di mana 4 bulan diantaranya ini termasuk bulan haram, 3 berurutan dan 1-nya terpisah.
Yang berurutan itu yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Yang terpisah ini adalah bulan Rajab. Nah, lalu bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan ini sebenarnya tidak termasuk dalam 4 bulan haram. Tapi bulan Ramadan ini tersendiri karena memang menjadi salah satu bulan yang sangat mulia juga. Karena di dalamnya itu diturunkan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan langsung di Baitul Izzah atau langit dunia, itu dalam ranah malam Lailatul Qadar, yakni menurut nas hadis itu 10 hari terakhir di malam-malam ganjil itu turunnya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, seperti yang dinaskan dalam Quran surat Al-Qadar. Kemudian pada tanggal 17 Ramadannya itu ada nuzulul Quran juga, di mana Al-Quran itu diturunkan secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril. Yang surat pertama yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang dimaksud haram di sini bukanlah sesuatu yang menjijikkan atau mengerikan seperti mungkin kebanyakan orang berpikir. Karena makna sebenarnya dari haram itu sendiri adalah sesuatu yang dijaga atau terjaga, terlindungi. Maka dari itu dalam Islam ada makanan yang diharamkan, ada minuman yang diharamkan, ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dengan makna kita jangan sampai melakukan perbuatan tersebut. Jadi makna haram di sini adalah yang dijaga atau yang terjaga. Maka dari itu kita mengetahui ada nama Masjidil Haram di kota Mekah, di mana di sana terdapat Ka'bah sebagai kiblatnya umat muslim di seluruh dunia. Ini adalah masjid yang terjaga. Sama halnya dengan 4 bulan haram yang tadi sudah disebutkan, bahwa pada bulan-bulan ini hendaknya kita itu menjaga jangan sampai membuat perbuatan dosa, kemaksiatan dan sebagainya. Karena pada bulan-bulan ini dosa-dosa yang telah kita lakukan itu dilipat gandakan. Begitupun dengan pahalanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keempat bulan ini adalah bulan haram. Lantas di antara kita mungkin ada yang bertanya, apakah saya boleh mengganti puasa Ramadan itu pas waktunya hampir mendekati Ramadan? Katakanlah 1 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah jawaban yang termasyhur dan sahih itu memperbolehkan. Sesuai dengan nas hadis dari Ibunda Aisyah sendiri, dari Abu Salama, dia berkata, saya mendengar bahwa Aisyah radhiyallahu an berkata, saya pernah mempunyai utang puasa Ramadan, lalu aku tidak mampu mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Ini Ibunda Aisyah sendiri. Beliau menyampaikan bahwa punya hutang puasa dan belum sempat atau belum ada waktu untuk membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu hanya 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa mengkodok puasa itu hukumnya wajib. Bahkan tinggal 1 bulan mendekati Ramadan pun kalau memang masih ada waktu, itu wajib kita tunaikan. Kalau kita memang masih mampu berpuasa, karena mungkin waktu itu haid sehingga puasa kita stop dulu atau istirahat dulu, sehingga pada bulan-bulan berikutnya tidak sempat membayar hingga pada saat bulan Sya'ban H-30, H-20, H-10 masih ada waktu, itu kita wajib untuk menunaikan. Kecuali orang yang sudah tua, orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, itu cukup dengan membayar fidyah. Tapi selama kita mampu, keutamaan puasa ini harus kita kejar dengan sebaik mungkin. Karena ini sesuai juga dengan nas dari hadis
yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Sebegitu istimewanya pahala dari puasa ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu yang akan membalasnya. Tidak menunjukkan berapa kali pahala yang didapat, berapa kali lipat kebaikan yang akan diraih, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu berjanji bahwa aku sendiri yang akan membalasnya. Ini hadisnya, tingkatnya itu hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW menyampaikan mewakili firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dalam nas hadis ini bunyinya itu aku. Aku di sini bukan merujuk pada Rasulullah SAW itu sendiri, melainkan mewakili sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat hadis qudsi ini menurut para ulama ini selevel dengan ayat suci Al-Qur'an. Mungkin di antara masyarakat kita ada sedikit khilaf atau khilafiyah, perbedaan pendapat, di mana ada yang menyatakan bahwa kalau sudah bulan Sya'ban ini kita nggak boleh mengkodok puasa Ramadan. Mungkin karena mereka memahami suatu dalil dengan pemaknaan yang sedikit keliru. Nah, kemungkinan besar yang diambil oleh masyarakat atau orang-orang yang melarang kita untuk berpuasa saat mendekati bulan Ramadan ini hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa, maka dia boleh berpuasa pada hari itu. Nah, hadisnya ini kalau dibaca lengkap masih ujung-ujungnya masih memperbolehkan, karena yang di awal kita tidak boleh mendahului dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, kecuali bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa pada hari-hari tersebut. Contohnya ya puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah yang bisa kita terapkan. Nah, ini ya berarti kesimpulan yang wallahu alam, insya Allah ini yang benar. Kita itu memang dianjurkan harus percaya dalil yang benar itu berdasarkan Quran dan hadis. Ada dalilnya bahwa kita itu boleh berpuasa meskipun sudah mendekati di bulan Ramadan, seperti yang disampaikan Ibunda Aisyah tadi. Beliau itu tidak ada waktu atau belum sempat membayar hutang atau mengkodok puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Puasa-puasa wajib sudah kita sebutkan semua. Yang pertama tadi ada puasa Ramadan, kemudian yang kedua ada puasa nazar, yang ketiga ada puasa denda atau kafarat, dan yang terakhir ini tadi puasa qadha yang masih berkaitan dengan puasa Ramadan. Itu adalah puasa wajib yang ada dalam syariat Islam. Kemudian kita akan lanjut dengan puasa sunnah. Apa saja? Yang pertama ada puasa Syawal. Nah, puasa Syawal ini masih identik juga dengan puasa Ramadan karena waktunya masih berdekatan ya dalam hal ini. Setelah Ramadan itu Syawal. Nah, di tanggal 1 Syawal kita dilarang keras untuk berpuasa. Dalam hal ini di hari Idul Fitri itu kita dilarang untuk berpuasa. Dan sunnah yang ditekankan sebelum kita melaksanakan sholat id itu kita harus makan
terlebih dahulu. Meskipun 1 sendok 2 sendok kita ditekankan untuk makan, karena itu pertanda bahwa kita sudah berbuka, sudah tidak puasa lagi sebelum kita melaksanakan sholat id, dalam hal ini Idul Fitri. Kemudian tanggal 2 Syawalnya. Nah, untuk 2 Syawal ini kita hendaknya bisa berpuasa, tapi tidak harus tanggal 2-nya. Kita bisa melakukan 3 hari atau 4 hari setelah Idul Fitri. Karena mungkin kalau di masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa sendiri, momen-momen Idul Fitri itu momen berkumpulnya keluarga. Otomatis kalau keluarga berkumpul, yang ada juga saling silaturahmi, makan-makan, saling berkumpul dengan keluarga. Sehingga kalau kita berpuasa langsung, itu kesannya kok tidak ikut semarak, kurang semarak gitu. Jadi kita bisa mengambil beberapa hari setelah Idul Fitri untuk melaksanakan puasa Syawal, puasa sunnah Syawal, yang bisa kita lakukan selama 6 hari puasa di bulan Syawal. Ini bisa diambil secara berurutan langsung 6 hari berturut-turut, bisa juga diambil secara lompat-lompat. Mungkin hari ini puasa, besoknya enggak, atau 2 hari puasa, besoknya enggak, sampai ketemu 6 kali berpuasa di bulan Syawal. Insya Allah kita sudah terhitung melaksanakan puasa sunnah Syawal. Selanjutnya itu ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini identik dengan bulan haji, karena kita tahu Padang Arafah ini memang suatu tempat yang akan dikunjungi bagi mereka yang tengah melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Tapi khususnya puasa Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, sebelum hari di mana orang-orang yang berhaji itu masuk ke Padang Arafah di tanggal 10-nya. Menurut hadis, puasa Arafah ini mempunyai keistimewaan bagi yang melaksanakan, yakni dihapuskan dosa-dosanya selama 2 tahun, yakni 1 tahun ke belakang yang sudah lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Jadi kita di tahun depan itu insya Allah dosa-dosanya sudah dihapuskan semua sebelum kita melakukan dosa tersebut. Ini adalah keutamaan dari puasa Arafah. Kemudian yang ketiga ada puasa Tarwiyah. Nah, Tarwiyah ini masih berkaitan juga dengan puasa Arafah, yakni puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tepatnya puasa Tarwiyah ini jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi sebelum puasa Arafah kita bisa tambah lagi puasa Tarwiyah, yakni di tanggal 8-nya. Kemudian di tanggal 9-nya kita sambung dengan puasa Arafah. Untuk tanggal 10-nya kita sudah dilarang untuk berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjahnya. Dan juga tanggal 11, 12, 13 itu juga kita dilarang untuk berpuasa, karena hari itu kita kenal dengan istilah hari tasyrik. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawa yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan di Arafah menuju Mina. Dan yang keempat dalam kategori puasa sunnah, ini sangat populer sekali di sekitar kita, yakni puasa Senin Kamis. Seperti namanya, puasa Senin Kamis ini dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Menurut riwayat, kenapa puasa Senin Kamis ini disunahkan? Karena Rasulullah SAW itu melaksanakan puasa ini. Alasannya, pada hari Senin adalah hari lahirnya Rasulullah SAW. Maka dari itu beliau berpuasa. Kemudian pada hari Kamis adalah hari di mana Al-Quran itu diturunkan. Hari pertama Al-Quran itu diturunkan di malam
17 Ramadan, yakni nuzulul Quran. Yang diturunkan pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Selain alasan tersebut, hari Senin dan Kamis itu juga di mana hari dibukanya pintu surga. Setiap amalan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini diangkat ke langit untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu suka berpuasa ketika amalannya itu diangkat ke langit untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim juga bahwa di hari itu dosa hamba-hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan diampuni semuanya kecuali dosa syirik yang tidak akan diampuni, karena berdasarkan nas inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah kezoliman yang besar. Yang kelima ada puasa Daud. Nah, puasa Daud ini sama seperti namanya. Ini dinisbatkan kepada Nabi Daud alaihissalam karena beliau itu dikenal sebagai seorang nabi yang sangat mulia juga. Karena kita tahu semua nabi dan rasul itu pasti mulia, pasti taat, pasti tingkat kesolihannya itu tinggi. Dan Nabi Daud alaihissalam ini dikenal sebagai nabi yang gemar berpuasa. Bagaimana puasa Nabi Daud ini? Puasa Daud ini kita menunaikan puasa 1 hari, kemudian hari berikutnya buka atau tidak berpuasa. Lusanya puasa lagi, keesokan harinya berbuka lagi. Jadi selang-seling, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah puasa yang terbaik, yang paling baik. Jadi kita tidak boleh puasa ngebleng penuh setiap hari, puasa tidak boleh. Karena Nabi Daud pun yang gemar berpuasa itu ada jedanya, satu hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini adalah yang bisa kita tiru. Nah, setelah puasa Daud yang keenam ada puasa Asyura. Puasa Asyura ini identik dengan bulan Muharram, yakni pada tanggal 10 Muharram. Nah, puasa Asyura ini syariatnya itu memang sudah lama sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diutus menjadi rasul. Karena kita tahu setiap nabi dan rasul itu pasti diutus kepada suatu kaum atau suatu umat untuk mendakwakan tauhid, mendakwakan la ilaha illallah. Dan semua nabi dan rasul itu berserah diri, dalam hal ini memiliki makna muslim atau Islam. Maka dari itu syariat puasa Asyura ini diterapkan juga kepada Bani Israel, yaitu umat sebelum kita, umat akhir zaman itu. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mensabdakan hadis, kita harus menselisihi orang-orang Yahudi, dalam hal ini Bani Israel, yakni menambahkan 1 hari sebelum puasa Asyura agar kita tidak dicap atau diklaim ikut-ikutan mereka. Maka dari itu ini nyambung kerana puasa Tasu'ah, di mana puasa pada tanggal 9 Muharramnya. Kalau Asyura 10 Muharram, Tasu'ah tanggal 9-nya. Jadi kita puasanya tanggal 9 dan 10 Muharram, yakni dikenal dengan puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Karena kalau kita ngambil tanggal 10-nya saja itu tidak mengapa sebenarnya, tapi kita akhirnya mirip dengan ritual atau syariatnya umat Yahudi, dalam hal ini Bani Israel.
Kemudian puasa sunnah yang ketujuh ini ada puasa Ayyamul Bid. Ini juga cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia ya. Karena puasa Ayyamul Bid ini mulai digemari juga, khususnya bagi para pecinta puasa. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan pintu surga bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Yakni pintu surga yang bernama Ar-Royan, itu khusus untuk orang-orang yang gemar berpuasa. Nah, puasa Ayyamul Bid ini kita lakukan setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Puasa Ayyamul Bid ini memiliki makna puasa putih juga. Karena pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah itu bulan purnama bersinar terang dengan memancarkan sinar yang berwarna putih terang. Itu yang secara harfiah bisa kita lihat. Tapi ada juga pemaknaan dari kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah yang diceritakan oleh Bani Israel, dalam hal ini umat Yahudi, umat yang sebelum kita. Itu memiliki kisah puasa Ayyamul Bid ini bermula ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga. Kenapa kita kok mengkisahkan tentang kisah Israiliyat? Ini memang tidaklah mengapa, seperti nas hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat dan berkisahlah tentang Bani Israel, itu tidak mengapa, tidak berdosa. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa ibrah. Yang pertama, kita sebagai muslim, sebagai orang mukmin itu wajib untuk berdakwah, menjadi dai, menyampaikan suatu kebenaran meskipun hanya satu ayat. Kita itu wajib. Kemudian ibrah atau pelajaran yang kedua, kita itu mengkisahkan dari Bani Israel, menceritakan kisah-kisah dari Bani Israel, itu tidak mengapa, tidak berdosa. Asalkan itu yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis juga ya. Kemudian yang ketiga, dan barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan sengaja untuk kepentingan lah, untuk apalah, maka bersiaplah mendapatkan kursinya dari api neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah, kita kembali ke ranah puasa Ayyamul Bid dari sudut pandang kisah Israiliyat, kisah dari Bani Israel. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu diusir dari surga karena beliau melakukan kesalahan atau dosa yang besar, sehingga diusir dari surga karena beliau dibujuk rayu oleh iblis sehingga melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat beliau itu diusir turun ke bumi, itu tubuhnya itu hitam legam. Ini dari kisah Israiliyat ya, tubuhnya itu hitam legam, seakan-akan terbakar sinar matahari. Kemudian malaikat Jibril datang menghampiri beliau, dan malaikat Jibril itu menyarankan Nabi Adam alaihissalam untuk melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, pada saat itu pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Puasa hari pertama, warna tubuh Nabi Adam alaihissalam itu kembali normal sepertiganya. Kemudian di hari berikutnya, hari kedua, kembali 2/3-nya. Dan di hari terakhir, hari ketiga, seluruh tubuhnya Nabi Adam alaihissalam itu sudah kembali normal seperti sedia kala. Maka dari itu, dalam hal ini puasa Ayyamul Bid itu bermakna puasa putih. Itu dari nas kisah Israiliyat.
Kita tidak boleh mempercayai 100% kisah Israiliyat dan jangan juga untuk menolaknya mentah-mentah. Cukup kita jadikan sebagai penambah wawasan aja, yang penting itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada puasa Sya'ban atau nisfu Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini bulan yang sekarang ini sedang kita lalui bersama, yakni 1 bulan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Pada bulan Sya'ban ini umat Islam dianjurkan banyak-banyak meraih pahala sebanyak-banyaknya, melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Bisa jadi dengan melalui puasa juga. Maka dari itu, puasa yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban ini yang sesuai sunnah juga, yakni pada pertengahan bulan Sya'ban. Dengan istilahnya itu nisfu Sya'ban. Bisa jadi 10 hari terakhir menjelang bulan suci Ramadan itu kita perbanyak untuk beramal, bersedekah, melakukan kebaikan, dan juga berpuasa. Ya, itu tadi puasa sunnah yang bisa kita amalkan. Yang pertama ada puasa Syawal, yang kedua puasa Arafah, yang ketiga ada puasa Tarwiyah, yang keempat ada puasa Senin Kamis, dan yang kelima ada puasa Daud. Yang keenam ada puasa Asyura, didahului dengan puasa Tasu'ah di tanggal 9, puasa Asyura di tanggal 10 Muharramnya, biar kita itu menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan yang ketujuh ada puasa Ayyamul Bid. Yang kedelapan ada puasa Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Itu puasa sunnah yang bisa kita ambil, ada 8 yang bisa kita laksanakan. Puasa wajibnya ada 4, terutama puasa Ramadan. Dan yang kedua ada puasa nazar. Yang ketiga puasa denda atau kafarot. Yang keempat puasa qadha. Untuk poin kedua, 3, 4 puasa wajib ini tidak semua orang melakukan. Hanya satu saja, puasa Ramadan, yang wajib kita laksanakan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala sesuatu yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala yang ada di dalamnya. Karena kita harus bersyukur. Kita ini terlahir sebagai kaum Adam, itu kita harus bersyukur. Karena hanya sedikit sekali hal ataupun sesuatu yang bisa menghambat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada tamu bulanan istilahnya, tidak seperti kaum Hawa yang mungkin memiliki uzur-uzur tertentu sehingga tidak bisa melaksanakan puasa dalam hal ini dengan lebih gencar dibandingkan kita. Karena kalau laki-laki mau puasa kapanpun fine-fine aja, tidak menjadi masalah, tergantung dari niat kita. Yang penting kita niatkan puasa itu karena Allah. Kalau untuk kesehatan, untuk diet itu hanya bonusnya saja. Yang penting kita niatkan puasanya lillah. Karena kita tahu sendiri dengan berpuasa itu bahkan ilmu kedokteran pun meyakini dan membenarkan keistimewaan puasa bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, perbuatan yang telah saya sampaikan, mohon maaf, itu mutlak dari kesalahan saya. Dan apabila ada sesuatu ilmu atau manfaat yang bisa diambil, itu pastinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.